Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin itu saya kira dengan tidak menggunakan Zoom sudah bisa dipahami, ternyata agak susah juga ya. Maka pagi ini kita ketemu via Zoom. Saya bukakan dulu materinya. Ya. Supaya kita ulangi lagi dari depan ya, sekalian mereview. Nah nih, mungkin kemarin sedikit agak kurang dapat dipahami karena tidak ada komunikasi secara langsung ya kemarin tuh. Kemudian nanti bisa lebih dipahami. Nah ini, jadi logika matematika itu merupakan dasar dari cabang matematika yang disebut sebagai matematika modern ya. Nah, kalau yang matematika biasa kita pelajari itu yang melibatkan bilangan-bilangan itu dimasukkan dalam matematika klasik, maka bagian matematika yang lebih mengolah logika dan tidak memperhatikan perhitungan-perhitungan yang ada di dalamnya itu masuk ke dalam matematika modern. Nah, di dalam logika matematika ini sesuatu yang dioperasikan. Jadi kalau kita belajar matematika biasanya itu yang dioperasikan itu kan bilangan-bilangan gitu ya. Jadi kita menambahkan bilangan, mengalihkan dua bilangan dan seterusnya. Nah, di dalam logika matematika ini yang dioperasikan itu adalah pernyataan. Ya, pernyataan. Makanya kemarin kita pelajari, kita minta mahasiswa memahami dulu mana yang termasuk pernyataan dan mana yang bukan. Nah, kemarin sudah dipelajari ya, mana yang termasuk pernyataan dan mana yang bukan. Kemarin yang A termasuk pernyataan atau bukan? Pernyataan. Nilai kebenarannya? Benar. Oke, ini belum saya klik. Nah, jadi di sini coba kita lihat ya. Jadi pernyataan itu biasanya dinyatakan pakai apa namanya? Huruf-huruf kecil, PG, R, ST dan seterusnya. Dan nilainya bisa benar atau salah dan tidak mungkin keduanya. Jadi misalnya ini benar ya, benar. Kalau yang nomor 2 apakah yang B pernyataan atau bukan? Pernyataan. Nilainya? Salah. Oke, kalau yang C pernyataan atau bukan kemarin itu? Pernyataan. Nilainya? Nilainya B atau S? B. Yang D pernyataan atau bukan? Pernyataan. Nilainya? Pernyataan. S. E pernyataan atau bukan? Bukan. 4 pernyataan bukan? F pernyataan atau bukan? Pernyataan. Nilainya? Benar. Ya. Yang G pernyataan atau bukan? Bukan. H pernyataan atau bukan? Bukan. Itu ya. Oke. Nah, jadi nanti di dalam logika matematika itu pernyataan-pernyataan inilah yang kita operasikan, gitu ya. Nah, udah kita pelajari operasi yang pertama adalah ingkaran atau negasi. Ya, kemarin udah ya. Nanti sekalian contohnya. Jadi ingkaran atau negasi. Apa ya dalam bahasa kita sehari-hari ya? Ya pengingkaran lah gitu ya. Kebalikannya atau lawannya. Nah, pernyataan yang kedua adalah disjungsi. Ya, disjungsi atau kita baca dengan atau simbolnya begini. Nah, dalam disjungsi ini yang perlu kita pahami. Jadi disjungsi itu operasi ya, operasi
yang menggabungkan dua pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk. Nah, yang ini tadi yang sudah kita berikan contoh-contoh di depan ini, ya, masing-masing ini adalah pernyataan tunggal. Seperti bahasa Indonesia, kalau ada satu S dan satu P, itu pernyataan tunggal, tapi kalau ada pernyataan majemuk itu atau apa ya, kalimat bertingkat ya, atau kalimat majemuk ya. Nah, sama sih sebenarnya. Nah, disjungsi ini menggabungkan dua pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk dengan tanda hubung atau. Nah, kita perlu perhatikan di sini, ini akan bernilai benar jika kedua salah satunya itu bernilai benar. Betul ya? Ya, ini benar-benar hasilnya benar, benar salah benar, salah benar benar. Ini yang salah. Nah, yang kedua yang udah kita pelajari kemarin adalah konjungsi. Ya, konjungsi yang dibaca dan, ya, operasi yang menggabungkan dua pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk dengan tanda hubung dan. Nah, di sini kita lihat, ya, dengan tanda hubung dan ini menjadi benar jika kedua-duanya benar. Jika benar dan benar baru bernilai benar, gitu ya. Yang lainnya salah. Nah, kemarin udah kita berikan contoh. Saya tulis di mana tadi ya? Oh, ya, di sini. Nah, misalnya di sini nih. Ini misalnya syarat pengambilan hadiah adalah membawa KTP atau SIM, ya, atau. Nah, jika tanda hubungnya itu atau, ya, jika hanya membawa KTP, jika membawa KTP dan SIM, apakah bisa mengambil hadiah? Bawanya dua-duanya, apakah bisa mengambil hadiah? Bisa. Bisa. Ya. Kalau membawa KTP tapi nggak membawa SIM, apakah bisa? Bisa. Nah, kalau membawa KTP, kalau tidak membawa KTP tapi membawa SIM, apakah bisa? Bisa. Bisa. Kalau tidak membawa KTP dan tidak membawa SIM? Tidak bisa. Bisa. Ya. Gini ya. Jadi inilah contoh dari atau. Nah, kalau dan bagaimana gitu ya? Nah, kalau dan sekarang kita lihat. Nih ya, misalnya kalau dan. Nah, ini ataunya saya ganti dan. Ya. Nah, kalau dan. Sekarang ternyata syaratnya itu bukan atau tapi dan. Ya. Nah, kalau membawa KTP dan SIM, apakah bisa mengambil hadiah? Bisa. Bisa. Kalau membawa KTP tapi tidak membawa SIM? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ya. Kalau tidak membawa KTP, tidak membawa KTP tapi membawa SIM? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kalau tidak membawa KTP dan tidak membawa SIM? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Gitu ya. Tidak Nah, bisa. itu contohnya kalau menggunakan kata hubung dan atau operator dan gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kemarin adalah nah, ini sekalian ya. Karena kemarin yang berikutnya sudah kita pelajari. Nah, jadi kita lihat di sini ingkaran dari disjungsi dan ingkaran dari konjungsi. Jadi kalau ada ini disjungsi, kita lihat ya di sini. Ingkarannya itu menjadi apa? Dan kebalikannya. Lalu di sini diberi negasinya dan di sini juga diberi negasi. Jadi misalnya gini, kamu boleh memilih hadiah sepatu atau tas. Nah, jadi kalau itu ingkarannya sepatu atau tas itu bukan sepatu atau bukan tas, tapi bukan sepatu dan bukan tas.
gitu ya. Atau misalnya gini, jika kamu nanti mendapatkan nilai A, saya akan traktir kamu boleh pilih ya, bakso atau mie ayam misalnya gitu ya. Nah, kenyataannya dia yang menjanjikan itu ternyata tidak neraktir bakso dan tidak neraktir mie ayam. Nah, itu kan berarti dia mengingkari gitu ya. Tapi kalau misalnya dia masih neraktir salah satu gitu, itu berarti kan belum mengingkari. Kamu boleh pilih atau, kan dia bilangnya atau ya. Nah, berarti kok dia menraktir salah satu itu namanya bukan ingkaran. Maka di sini atau itu ingkarannya adalah negasi P dan negasi Q. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau kita dengan tahu apa namanya notasinya, kita nanti akan bisa membuat ingkarannya gitu ya sesuai dengan notasi yang sudah kita buat. Nah, kalau dan itu ingkarannya adalah atau dan sing dinegasikan. Oke. Nah, sekarang kita tidak usah memperhatikan kalimatnya itu benar atau salah dan berasa aneh atau tidak aneh karena tidak terbiasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kita tentukan ini. 11 adalah bilangan prima dan bilangan ganjil. Negasinya berarti sini pakai dan 11 bukan bilangan prima atau bilangan ganjil. 11 bukan bilangan ganjil. Atau 11 bukan bilangan ganjil. Oke, ya. Seperti yang kemarin sudah disamakan. Nah, ini juga nih. Atau berarti negasinya Dan ya menjadi dan. Lalu kalimatnya kegiatan Anda selama liburan adalah apa di sini? Tidak membaca buku dan tidak tidur. Oh, dan tidak tidur. Gitu ya. Masuk sibuk tidak tidur kan itu ingkarannya gitu ya. Jadi kalau kalimat pertama itu benar, kalimat ingkarannya pasti salah gitu ya. Kalau kalimat pertama salah, ingkarannya pasti benar. Oke. Berarti yang nomor 3, planet keempat dalam tata surya kita adalah bukan Jupiter atau bumi, bukan planet ketiga. Jadi kalau kita membuat ingkaran itu bukan, memang sih kalau semula benar dan menjadi salah, itu kita tidak boleh sembarang membuat kalimat salahnya, gitu ya. Jadi misalnya ini, boleh nggak kita membuat pengingkaran, bumi adalah planet ketiga, ingkarannya bumi adalah planet ke-6 gitu, boleh nggak? Kan pertama benar nggak ya? Membawa vas bunga, benar. Nah, pertama kan kalimat yang benar itu bumi adalah planet ketiga. Ingkarannya kita buat bumi adalah planet ke-6 gitu. Boleh nggak itu? Boleh. Walaupun yang pertama benar, yang kedua salah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi tetap kalau kita membuat ingkaran tuh ingkarannya. Jadi misalnya contohnya gini. Contoh di depan ada ya tadi ya. 3 tambah 7 sama dengan 9. Ini kalimat yang bernilai salah. Nah, ingkarannya apa kalau kayak gini nih? Apa ingkarannya? Apakah 3 tambah 7 sama dengan 10? Bukan sama dengan 9. Iya, jadi ingkarannya itu tidak sama dengan 9. Nah, ini menjadi kalimat yang benar. Dan bukan 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, walaupun ini pernyataan benar, tapi bukan ingkaran dari ini. Ini ya. Gitu. Jadi perhatikan, jadi waktu kita membuat kalimat ingkarannya atau kalimat negasinya, itu kita cukup memberikan kata-kata bukan, tidak, dan seterusnya. Bukan membuat kalimat itu menjadi benar. Maksudnya, ya sih, kalau semua salah memang menjadi benar ya.
apa nilai kebenarannya, tapi bukan seperti ini ya. Ya, bukan kayak gini nih. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ini misalnya bumi adalah planet ketiga, ingkarannya apa gitu atau negasinya apa gitu. Bumi adalah bukan planet ketiga. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang berikutnya ini enggak usah. Nah, berikutnya adalah implikasi. Implikasi simbolnya ini ya. Biasanya dibaca jika P maka Q. Nah, kemarin sudah saya sampaikan untuk implikasi ini, dia akan bernilai salah itu hanya pada baris kedua ini aja. Yang lainnya bernilai benar. Jadi ingat ya, BSS. Nah, cuma ini tak aja. Nah, ini kenapa kemarin sudah saya sampaikan, logika matematikanya cukup panjang. Ya, cukup panjang. Karena memang ya pokoknya pembahasannya cukup lama lah di sini nih. Jadi paling nggak kalian tahu suatu operasi implikasi itu akan bernilai salah jika pernyataan pertama B dan pernyataan keduanya S. Oke. Nah, sekarang kita coba ini. Nah, sekarang kita coba ini ya. Nah, diketahui P-nya benar, Q salah, R salah. Oke, nah sekarang kita lihat yang A. P maka Q bernilai apa? P-nya tadi apa? Salah. Benar. Benar. Q-nya? Salah. Benar, salah. Nilainya? Salah. Benar. Benar, salah. Ini tak munculin dikit. Salah. Nilainya salah. Oke, sekarang yang berikutnya. Q maka R. Q-nya apa? Salah. Salah. R-nya? Salah. Salah. Nilainya? Benar. Benar. P-nya? Benar. 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 R-nya? Salah. Salah. Nilainya? Salah. Salah. Negasi Q? Salah. Negasinya? Benar. Benar. Negasi P? Salah. 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 Hasilnya? Salah. Ya. Ya, benar, salah. Saya ya. Oke, negasi R? Benar. Benar. Negasi Q? Salah. Benar. Hasilnya? Benar. Benar. Benar, salah. Sorry. Tadi benar ya? Benar. Hasilnya? Benar. Negasi R? Benar. Negasi P? Salah. Hasilnya? Salah. Berikutnya, aduh. Tak pindahin aja ini biar tetap terlihat. Karena nggak apa nih, P-nya benar apa salahnya. Nah, ini. Jadi sampai apa ya? Yang G ya? Oke, sekarang P dan Q. Salah. P dan Q-nya hasilnya? Salah. R-nya? Salah. Salah. Hasilnya? Benar. Q dan R? Salah. Salah. P-nya? Benar. Hasilnya? Benar. Benar. P dan R? Salah. Salah. Q-nya? Salah. Hasilnya? Benar. P dan Q? Salah. Salah. P atau Q? Benar. Benar. Hasilnya? Benar. Ini ya. Oke. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, sekarang ini nih. Nah, tadi kan kita hanya melibatkan 2 pernyataan saja.
sebenarnya kita tidak hanya melibatkan dua pernyataan aja, tapi bisa lebih dari itu, ya. Setelah banyak juga boleh. Nah, jadi misalnya 3 pernyataan sekaligus kita buat variasinya, ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini. Kalau hanya 2 itu kan variasinya hanya ada 4 nih. BB, BS, SB, dan SS. Tapi kalau pernyataannya ada 3, ini variasinya menjadi 8. BBB, BBS, BSB, BSS, SBB, dan seterusnya. Ya. Nah, ya, ya. Jadi ini ya, jadi ini kalau ada 3 pernyataan variasinya nanti bisa BBB, BBS, dan seterusnya ada 8. Nah, nanti kalian saya minta untuk mengisi tabel-tabel ini ya. Kalau udah nanti dikirimkan ke WA. Jadi ini yang kita perlu isikan apa gitu. Sebenarnya ini adalah latihan untuk biar lebih apal aja gitu ya. Jadi kalau P itu B, 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 S, S, S. Berarti negasi P nanti di sini apa? Dari B menjadi S. Dari B sini berarti S. S. Sini S. 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 B. 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 Negasi Q, P maka Q, P maka S, dan seterusnya. Ini juga ya. Ini juga diisi semua nanti. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan aja yang berikutnya. Tadi udah implikasi. Nah, berikutnya adalah biimplikasi. Nah, biimplikasi itu adalah implikasi 2 arah. Ya. Implikasi 2 arah. Nah, kita lihat di sini. Biasanya kayak gini ini dibaca P jika dan hanya jika Q. Ya. Atau karena implikasi 2 arah ini memiliki arti yang sama dengan, jadi panahnya itu bisa dipisahkan ke kanan dan ke kiri. Jadi bisa diubah menjadi P maka Q dan Q maka P. Maka bisa juga diubah menjadi P maka Q dan Q maka P. Ya. Nah, sekarang kita lihat tabel kebenarannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. P, Q. P maka Q di sini nilainya apa? B. B. Yang baris kedua? S. S. Baris ketiga? B. 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 Baris keempat? B. Benar. Ya. Sekarang kalau Q maka P. Jadi dari Q ke P. B. BB B. hasilnya B. B. SB, B. BS, S. S. SF. B. B. Sekarang kalau P maka Q dan Q maka P. Jadi 2 ini kita operasikan dengan dan. Ya. BB hasilnya B. B. SB dan. Operasinya B. dan ya. Dan. S. S. BS, S. S. BB. B. B. Kita lihat coba dari 2 ini. Apakah memiliki nilai logika yang sama? Sama. Kebenaran yang sama? Sama. Sama persis ya. Nah, karena sama ya, maka ini kita katakan adalah 2 pernyataan yang sama ya. Jadi di dalam logika matematika itu beginilah cara menghitungnya gitu ya, atau cara menentukannya. Jadi kita buat tabel kebenarannya, dan jika sama persis ini ya, maka dikatakan bahwa pernyataan ini atau kalimat ini sama dengan kalimat ini. Jadi P jika dan hanya jika Q itu sama dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, sekarang bagaimana negasinya?
Kita lihat ya. Nah, ini. Negasi dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Ingat-ingat ya negasinya. P dan negasi Q. Misalnya, ini ya, kita janjiin sama anak kita. Nak, nanti kalau kamu udah khatam Al-Quran, ayah belikan sepeda. Jika khatam, maka dibelikan sepeda. Tapi, ternyata anak tersebut sudah khatam dan tidak dibelikan sepeda. Nah, berarti kan itu sudah menjadi negasinya. Gitu ya. Jadi, jika P maka Q, negasinya adalah P dan negasi Q. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini. Contoh ini sering banget dipakai nih di mana-mana. Jika hujan turun, maka jalan basah. Ini pernyataan benar apa salah ya? Benar. 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 Benar ya. Ya, karena nggak mungkin kita ngasih tenda sepanjang jalan ya. Oke, ingkarannya ingat ya, P maka Q ingkarannya adalah P dan negasi Q. Maka ingkarannya adalah P negasi dan negasi Q adalah hujan turun dan jalan tidak basah. Secara empiris ini benar atau salah? Hujan turun. Salah. Salah. Jadi yang penting kita tahu ya ini notasinya. Karena kalau kita tidak memperhatikan notasinya, nanti kita bingung waktu akan membuat kalimatnya. Nah, sekarang bagaimana ingkaran dari biimplikasi? Ya. Nah, kalau ini tadi kan pendek banget ya. Dan ini kenapa menjadi begini? Ini sebenarnya sih ada langkah-langkahnya ya, tapi saya tidak jelaskan di sini. Nah, sekarang yang perlu kita paham, kita lihat langkah-langkahnya biimplikasi. Mengapa jadi begitu? Oke, sekarang ini. P jika dan hanya jika Q, ketika sama dengan ini ya. Udah tadi? Yang tadi masih ingat? Masih ingat yang tadi? Biimplikasi. P jika dan hanya jika Q itu sama dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Lalu kita berikan negasi di sini. Ya, ini kita berikan negasi. Nah, kita tadi ingat dan ini negasinya adalah ini atau ya kan? Makanya di sini berubah menjadi negasi P atau Q atau negasi ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami langkahnya? Bisa enggak? Halo. Bisa dipahami ini? Sampai di sini atau ada yang mau ditanyakan dulu? Negasi yang P jika P hanya kaki itu tadi itu Ini. negasi sampingnya Ini? juga negasi. Oh. Iya, jadi kan kita mau membuat negasi dari biimplikasi P jika dan hanya jika Q. Ya. Seperti kita menguraikan hitung-hitungan biasa itu loh. Karena kita suka mengubah-ubah ya. Nah, ini negasinya P jika dan hanya jika Q-nya kita ubah menjadi ini. Bisa dipahami sampai di sini? Iya, bisa. Nah, lalu negasi. Nah, kita ingat kemarin dan itu negasinya atau. Ya kan? Tadi barusan kita ulang juga. Nah, maka ini berubah menjadi negasi P maka Q atau negasi Q maka P. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini nanti jadi ya P maka Q itu kalau dinegasikan jadi apa tadi? P dan negasi Q. P dan negasi Q. Jadi negasi boleh kita tuliskan di samping, boleh kita tuliskan di atasnya. Berarti kan jadi ini. Ya. Untuk yang ini.
Bisa dipahami? Ya, Bu. Nah, oke. Atau yang ini berarti apa negasinya? I dan negasi I P. dan negasi P. Teh ya. Nah, inilah negasinya. Ya. Rasanya aneh, kok bisa berubah jadi gitu? Ya, secara logika matematika ternyata yang berubahnya seperti itu. Mau gimana lagi ya? Ya. Nah, makanya nanti kadang-kadang itu kalau misalnya kayak di tes-tes logika atau tes PPA gitu, ada pernyataan seorang dikatakan cantik jika dan hanya jika, misalnya gitu. Dia memiliki rambut yang lurus, misalnya gitu. Mana yang merupakan negasi dari pernyataan tersebut gitu. Susah kan kita mungkin menentukan negasinya. Nah, dengan notasi ini nah, kita tahu bahwa negasinya adalah ini ya, P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Nah, sekarang kita coba contoh-contoh berikut. Ini ya. Yang pertama, yang A. Jika hari hujan, maka kilat samar menyambar. Ini kalimat apa? Yang A? Kalimat Benar. implikasi. Dikasih. Negasinya apa? Jika Negasinya apa tadi? P dan? P dan negasi Q. Iya. Berarti apa? Jikanya nggak pakai. hari ini hujan. Hari hujan Tidak dan kilat. Kilat. kilat Tidak tidak sambar Sambar menyambar. menyambar. Ya. Oke. Sekarang kalimat yang B. Ini operatornya dan. Hari hujan dan kilat tidak sambar menyambar. Negasinya apa? Dan. Dan P dan Q. Negasinya negasi P atau negasi Q. Iya kan? Berarti negasinya hari tidak hujan atau kalau semua ada tidak, berarti negasinya tidaknya menjadi hilang. Kilat sambar menyambar. Bisa dipahamin? Jadi negasi itu kalau semula nggak ada kata tidaknya, negasinya menjadi ada tidaknya. Kalau semua ada tidaknya, negasinya menjadi tidak ada. Hujan menjadi tidak hujan. Tidak panas menjadi panas. Negasinya. Oke, nah ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, ya. Kita lihat ya. Di pernyataan A tadi kan kalimat dengan tanda hubung implikasi P maka Q, ya kan? Lalu kita negasikan, ya. Ternyata negasinya menjadi ini, iya kan? Nah, setelah kita negasikan, ini kita negasikan, ya hasilnya ini, ya kita negasikan lagi. Nah, suatu kalimat dinegasikan 2 kali seperti ini kan menjadi kalimat semula. Ya, jadi seperti negatif dari negatif 5, itu kan menjadi 5. Ya enggak? Ini juga sama, negasi dinegasikan lagi, berarti negasinya hilang, menjadi ini. Ya. Nah, ternyata ini itu ya sama dengan ini. Kita lihat di sini ya. Ini kan tidak hari tidak hujan atau kilat sambar menyambar, negasi P atau Q. Ya enggak? Gimana, bingung? Ini P-nya. Ya, ini P. Ini Q.
Nah ini kan hari tidak hujan berarti negasi P atau yang sambar menyambar P. Q. Nah jadi ternyata ya. Jadi ternyata ini adalah memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya. Ternyata P jika P maka Q itu sama dengan negasi P atau Q. Berasa aneh? Berasa aneh enggak? Kok bisa ya? Ya. Jadi kadang-kadang kalau kayak di tes-tes logika gitu, manakah yang senilai dengan pernyataan berikut, misalnya gitu. Atau misalnya diberikan pernyataan, jika rajin belajar maka nilainya bagus. Maka yang mana yang senilai dengan pernyataan tersebut. Nah, walaupun ini rasanya menurut bahasa sehari-hari kurang pas, tapi ternyata memiliki nilai kebenaran yang sama, negasi P atau Q. Rajin belajar maka nilainya bagus, senilai dengan tidak rajin belajar atau nilainya bagus. Aneh ya, ya begitulah nyatanya toh secara matematis dibuktikan benar ya. Itu memperlihatkan bahwa implikasi ini memang hanya dua arah ya. Misalnya tadi contoh saya, jika rajin belajar maka nilainya bagus. Itu bukan berarti kalau dia tidak belajar maka nilainya tidak bagus. Bukan berarti seperti itu, ya. Boleh jadi dia tidak belajar tapi nilainya bagus, karena implikasinya hanya satu arah. Kecuali kalau implikasinya itu dua arah, nilainya bagus, seseorang mendapatkan nilai bagus jika dan hanya jika dia rajin belajar. Nah itu berarti dia itu hanya akan mendapatkan nilai bagus jika belajar, dan jika belajar maka nilainya pasti bagus, gitu loh. Padahal kenyataan enggak kan? Kalau pernyataannya itu adalah jika dia rajin belajar maka nilainya bagus. Nah, berarti implikasinya hanya satu arah aja. Jika rajin belajar maka nilainya bagus. Nah, ini salah satu contohnya kita bisa melihat bahwa P maka Q itu ternyata senilai dengan negasi P atau Q. Gimana? Masih cukup membingungkan atau bisa dipahami? Halo, gimana? Halo. Kalian mic-nya boleh dibuka loh ya. Nggak usah ditutup. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini membingungkan atau bisa dipahami? Atau yang penting tahu notasinya aja? Ya, yang penting dengan kita tadi seperti yang saya sampaikan di depan nih ya. Yang penting kita paham notasinya. Ya. Lalu dengan notasi yang sudah kita ketahui, kita tinggal memasukkan kalimat-kalimatnya. Gitu. Karena kalau kita hanya mendasarkan diri pada kalimat-kalimat yang tercantum, kita akan susah untuk menentukannya. Jadi di berbagai kalimat itu kita buat notasi-notasinya dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan aja deh. Nih. Kita lanjutkan membuat negasi dari implikasi dan diimplikasi. Oke, sekarang ini yang C. Yang C ini berarti jika gunung meletus maka lahar berterbangan. Ini berarti kalimat apa? Kasih. Ya. Negasinya apa? P dan negasi Q. Berarti gunung meletus dan lahar-lahar tidak berterbangan. Berterbangan. Ya, betul. Gunung meletus dan lahar-lahar tidak berterbangan. Oke, yang D. Jika ibu pulang, maka ibu membawa oleh-oleh. Ini juga Implikasi. Negasinya? Ibu pulang dan ibu tidak membawa oleh-oleh. Ya. Ibu tidak membawa pulang oleh-oleh. dan ibu tidak membawa oleh-oleh. Oke, sekarang yang E. Jika harga saham turun, maka pengangguran meningkat. Ini juga Implikasi. Negasinya?
harga saham turun Harga saham dan turun dan pengangguran tidak Pengangguran tidak meningkat. Oke. Nah, sekarang yang ini yang F. Jika dan hanya jika. Ini berarti apa? diimplikasi. 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 Tadi diimplikasi negasinya apa ya? Ingat nggak? Nah, kita balik lagi nih. Di sini. P dan negasi Q atau Q dan negasi dan P. negasi. Nah, kita Negasi tuliskan P. di sini ya. Saya tuliskan di sini aja dulu. Negasinya itu P dan negasi Q Negasi Q apa? Atau atau Q dan negasi negasi P. Gini ya. Nah, kita tinggal tuliskan aja. Ini yang P, ini yang Q. Ya. Ini P-nya, ini Q-nya. Dan Berarti kita tuliskan aja. orang Beragama Islam orang beragama Islam dan dan tidak Membaca syahadat. seseorang, itu juga boleh deh. Seseorang beragama Islam dan tidak membaca Tidak syahadat. membaca syahadat. Atau seseorang membaca syahadat Membaca syahadat dan Islam. tidak beragama Islam. Ya. Nah, nanti di dalam penggunaan kalimatnya itu kita menggunakan dan atau tapi itu juga boleh. Karena memiliki arti yang sama, ya. Jadi di dalam matematika itu dua, misalnya dia cantik dan pandai gitu. Itu berarti kan pakai kata dan ya, atau dia tidak cantik tapi pandai. Itu juga dan artinya sama ya. Tapi dan itu boleh. Jadi misalnya ini seseorang membaca syahadat tapi tidak beragama Islam. Itu boleh. Ya. Atau seseorang beragama Islam tapi tidak membaca syahadat. Itu juga boleh, ya. Nah, jadi kalau yang F tadi bernilai benar, maka ingkarannya ini bernilai salah. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat P dan negasi Q. Kalau yang pernyataan pertama benar, Q-nya menjadi salah, P dan Q nilainya apa ini? P dan Q nilainya salah. Q dan negasi P nilainya salah. Salah atau salah hasilnya? Salah. Ya, tadi kan atau itu bernilai benar jika salah satunya harus bernilai benar. Oke, nah kita udah sampai pada biimplikasi. Sekarang, nah ini ada sesuatu yang perlu juga kita pelajari karena seringkali ini udah saya cas ya. Nah, jadi ini ada apa namanya? Ada suatu keadaan yang sering kali orang salah menggunakan. Jadi misalnya gini, sering kan kita tanya sama seorang, kamu suka pisang nggak gitu? Suka dong gitu. Ih berarti kamu monyet gitu. Kenapa? Monyet kan suka pisang gitu. Nah itu logika yang salah gitu. Jika monyet maka suka pisang. Apakah jika seseorang suka pisang maka dia berarti monyet? Itu bukan ya. Nah, kita lihat ya, seperti ini. Jadi, dari suatu implikasi, dari implikasi P maka Q, dapat dibuat pernyataan baru. Dibuat pernyataan baru. Yaitu yang pertama, Q maka P, dibalik. Yang disebut confess. Jadi dibalik, seperti tadi. Monyet maka suka pisang maka monyet. Nah, itu namanya confess. Apakah nanti nilainya sama dengan nilai kebenarannya sama dengan pernyataan semula? Nanti kita lihat ya. Lalu yang kedua itu dari jika P maka Q dibuat
Jika negasi P, maka negasi Q. Itu disebut sebagai invest. Ya, perhatikan. Yang satu ini confess, itu tinggal dibalik. Yang kedua adalah invest. Yang ketiga adalah kontraposisi. Kontraposisi itu dibalik dan dinegasikan. Negasi Q, maka negasi P. Itu disebut sebagai kontraposisi. Nah, bagaimana nilai kebenarannya? Kita lihat berikut ya. Ini sudah saya buat tabelnya. Sekarang kita lihat di sini. P maka Q. Hasilnya apa di sini? PP? B. B. PS? S. S. SB? B. B. SS? B. B. Sekarang yang kedua. Q maka P. B. Berarti B. PP. B. SB? B. B. PS? S. S. SS? B. B. Sekarang kita lihat apakah ini dengan ini sama? Beda. Beda. Berarti confess tidak memiliki nilai kebenaran yang sama dengan kalimat semula. Ya. Jadi kita tidak boleh mengubah P maka Q menjadi Q maka P, karena itu akan menjadi dua kalimat yang nilai kebenarannya berbeda, tidak sama. Ya. Makanya seperti tadi, jika rajin belajar maka nilainya bagus. Kita nggak boleh membalik itu menjadi jika nilainya bagus, maka dia rajin belajar, nggak boleh membalik seperti itu. Jika suka pisang, maka monyet. Nah, itu nggak boleh. Atau jika monyet, maka suka pisang. Dibalik, jika suka pisang, maka monyet. Nah, itu nggak boleh. Karena itu memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Kita lihat di sini. Ini BSBB, ini BBSB. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Negasi P, maka negasi Q. Nilai kebenarannya kayak apa? Kita lihat ya. Negasi P berarti S. SS. Hasilnya? B. 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 Yang kedua, berarti ini menjadi SB. Nilainya? B. SB. B. Ini yang versi ketiga, berarti menjadi BS. S. S. Yang keempat berarti menjadi BP. Hasilnya? B. Apakah ini sama dengan kalimat semula? Beda. Beda ya. Nah, berarti invest itu juga tidak senilai dengan kalimat semula. Kita lihat apakah invest dengan confess memiliki nilai yang sama? Sama. Nah, ternyata confess ini justru sama dengan invest. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kontraposisi, dibalik dan dinegasikan. Sekarang negasi Q maka negasi P, kita perhatikan. Berarti itu menjadi SS. Hasilnya? B. Yang baris 2 berarti menjadi BS. Hasilnya? S. 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 Baris ketiga berarti menjadi SP. Hasilnya? B. Baris keempat BP. Hasilnya B. menjadi? Apakah kontraposisi sama dengan kalimat semula? Nilai kebenaran? Sama. Ternyata ya, kontraposisi ini sama dengan kalimat semula. Jadi yang senilai dengan kalimat implikasi adalah kontraposisinya. Ya. Jadi misalnya jika mendung maka hujan, gitu ya. Mendung maka hujan. Berarti yang senilai dengan ini apa? Kontraposisinya dibalik dan negasikan. Berarti jika tidak hujan maka tidak mendung.
Seperti tadi, hujan maka jalan basah gitu ya. Hujan maka jalan basah. Nah, negasinya apa? Jika jalanan tidak basah, maka tidak hujan. ya. Benar ya? Oke, nah sekarang kita tentukan confess, invest, dan kontraposisi dari pernyataan ini. Ya. Nah, nanti atau nggak usah, ya udah deh, nggak usah, ada tugas aja. Nih, confess, invest, dan kontraposisi. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, confess tadi apa? Dari P maka Q, jadi kalimat semula kan P maka, lah, kenapa jadi begini? Wes, mudah-mudahan tidak bermasalah. Ya. Kalimat semula adalah P maka Q. Di tempat kalian kelihatan rusak-rusak ya? Iya, Bu. Udah. Oke, jadi kalimat semula adalah P maka Q. Invest, confess, dan kontraposisinya ingat. Ya. Confess itu dibalik, invest adalah dinegasikan, kontraposisi dibalik dan dinegasikan. Oke, ingat ya. Sekarang, jika permintaan turun, maka penawaran akan naik. Confess-nya tinggal kita balik aja ya. Tinggal kita balik aja. Kalau confess berarti menjadi Q maka P gitu ya. Lalu investnya negasi P maka menjadi negasi Q, menjadi negasi P maka negasi Q, kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Nah, ini saya minta nanti kalian tuliskan lalu kirimkan di grup WA aja ya. Nih, ya yang ini. Ini tentukan confess, invest, dan kontraposisinya. Nah, hilangkan. Ini buat saya berarti sudah mulai bermasalah lagi. Nggak tahu nih, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Sudah lama nggak diapa-apain. Nah, mudah-mudahan sampai sini udah bisa dipahami ya. Bu, berarti tugasnya, berarti ngerjain yang pertama tadi, yang tabel sama yang itu, yang ini. Ya. Udah 2. Ya. Udah 2. Yang pertama tabel yang 3 PQR tadi sama yang ini. Karena ini begitu saya buat draw kok jadi bermasalah. Oke, nah sekarang yang berikutnya itu ada yang namanya kuantor. Kuantor itu adalah sesuatu yang menyebabkan kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup. Contohnya gini aja deh. Saya buka yang berikutnya aja deh. Saya nggak tahu kenapa beberapa kali bermasalah di. Saya ambil yang berikutnya aja, mudah-mudahan berikutnya bisa. Ini ya. Oke, kita masuk ke Word aja. Nah, ini tadi ya, ini yang tugas kedua. Tapi di sini bisa nggak ya? Bentar. Lihat. Ini Pak Fikranya dulu. Mudah-mudahan bisa. Ini ya, jadi ini, nah ini, alhamdulillah bisa. Ini tugas yang kedua. Yang pertama tadi yang tabel. Nah, sekarang ini ada yang namanya kuantor. Ya, jadi perhatikan contoh ini ya. Suatu bilangan bulat dapat dibagi 2. Ya. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Suatu bilangan bulat atau X dapat dibagi 2 gitu. Benar atau salah itu?
Atau belum tentu? Belum tentu. Belum Nah, tentu. ya, belum tentu. Nah, suatu kalimat yang belum tentu kebenarannya itu bukan disebut maksudnya ini bukan tidak pernyataan gitu. Maksudnya ini suatu pernyataan juga gitu ya. Suatu pernyataan. Jadi di dalam logika matematika kadang-kadang pernyataan itu disebut kalimat gitu ya. Jadi kalimat kadang pernyataan gitu. Itu sama aja. Nah, ini adalah ya suatu kalimat atau suatu pernyataan yang belum bisa ditentukan nilainya benar atau salah. Dan ini yang disebut sebagai kalimat terbuka atau kalimat yang masih mengandung variabel gitu ya. Biasanya kalau di dalam aljabar pakai X gitu. Nah, tapi kalau ya diubah ada bilangan bulat yang dapat dibagi dua. Ini benar atau salah? Ada bilangan bulat yang dapat dibagi dua. Benar. Benar. Nah, ini benar. Tapi yang pernyataan ketiga, semua bilangan bulat dapat dibagi dua. Salah atau benar? Belum tentu. Semua loh, semua bilangan bulat. Salah. Salah. Ya. Karena ada yang bisa, ada yang enggak. Maka di sini ya ada. Jadi di dalam matematika itu kalau disebutkan ada itu minimal satu. Minimal ada satu. Ya. Tapi kalau semua itu artinya semuanya. Jadi kalau saya bilang gini, mahasiswa PGMI ada yang menjadi daiyah misalnya gitu. Apa iya? Ada gitu, ada satu gitu. Mbak siapa ya? Misalnya Mbak Alia gitu. Kita dapatkan satu ya. Tapi kalau saya sebutkan begini, semua mahasiswa PGMI rajin belajar. Itu berarti memang semua gitu, tidak terlewat satupun ya, itu semua. Jadi itu. Jadi memang di matematika itu mutlak ya, disebut semua benar-benar semua gitu. Kalau enggak semua itu namanya ada. Jadi misalnya begini, ada mahasiswa PGMI yang rajin belajar. Kok ada sih, kan banyak gitu. Iya, tapi itu bisa disebut dengan ada. Jadi antara ada dan banyak itu artinya sama. Ya. Banyak mahasiswa PGMI yang rajin belajar. Itu artinya kita tidak bisa mengatakan itu dengan semua. Kok semua itu berarti memang semua, tidak ada satupun yang terlewat. Ya. Nah, makanya di sini dari pernyataan suatu bilangan bulat dapat dibagi dua, ini berubah menjadi ada, ya, ada bilangan bulat yang bisa yang dapat dibagi dua, dan semua ini yang disebut dengan kuantor. Ya. Nah ini. Pernyataan satu disebut kalimat terbuka karena belum memiliki nilai kebenaran. Pernyataan dua sudah menjadi kalimat tertutup dan telah memiliki nilai kebenaran. Ya, nilai kebenarannya tadi B. Pernyataan ketiga sudah menjadi kalimat tertutup dan telah memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenarannya tadi adalah S. Nah, kalimat terbuka dapat diubah menjadi kalimat tertutup dengan menambahkan kuantor. Ya. Kuantor. Ini. Ada dua macam kuantor. Yang satu, kuantor universal, yang artinya semua atau setiap, dan simbolnya pakai ini, kebalik. Konon katanya, ini asalnya dari kata all, semua. Ya. Lalu yang kedua adalah kuantor eksistensial. Ya. Yang artinya ada atau terdapat atau beberapa atau banyak, salah ya, simbolnya pakai E. Ya, ini dari kata-kata apa ya kira-kira ya? Apa kira-kira? Kalau kita yang dari Jogja mungkin mengatakan ini dari kata enek, gitu ya. Yang di luar Jogja tahu nggak artinya enek? Ada. Ada gitu ya di Jogja itu. Gonmu enek pisang no enek gitu. Ya ada. Tapi artinya dari eksis ya. Cuman nasihatin aja. Oke.
Jadi suatu pernyataan terbuka bisa diubah menjadi pernyataan tertutup dengan menambahkan kuantor universal atau kuantor eksistensial atau kuantor semua dan kuantor ada. Oke, nah sekarang bagaimana negasinya? Ya, kita perlu pelajari ini biar nggak salah nanti. Ya, nah negasi, nah kita perhatikan ini ya, negasi dari semua itu adalah ini. Ya. Jadi semua P, negasinya ada X yang bukan P. Oke, ini ya. Negasi dari ada itu semua. Ya. Contohnya ini. Ada siswa yang suka baca novel. Negasinya? Semua siswa Semua siswa tidak suka baca novel. Pernyataan pertama, semua orang Islam melakukan sholat. Negasinya? ada orang Islam Yang tidak melakukan sholat. Jadi, ya, jadi negasinya kalau semua itu bukan tetap semua. Semua orang Islam melakukan sholat, negasinya semua orang Islam tidak melakukan sholat, bukan seperti itu. Negasinya ada. Jadi kalau pernyataan pertama itu benar, maka pernyataan negasinya itu pasti salah. Kalau dikatakan semua mahasiswa PGMI melakukan sholat, tapi ternyata ada mahasiswa PGMI yang melakukan sholat, maka pernyataan tadi itu sudah salah gitu. Ya. Oke. Nah sekarang kita lihat. Tentukan negasi dari pernyataan ini. Semua mahasiswa PGMI berhak mulia. Negasinya? ada mahasiswa PGMI yang tidak berhak mulia. Betul. Oke, semua pejabat tidak korupsi. Negasinya? ada pejabat yang korupsi. Iya. C, ada bunga yang tidak sedap baunya. Negasinya? Semua bunga sedap baunya. Ya, semua bunga sedap baunya. D, beberapa buruh tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Negasinya? semua Buruh mendapatkan tunjangan hari raya. Betul. Yang E, semua burung bisa terbang. Negasinya? Ada burung yang terbang. tidak terbang. Ya, ada burung yang tidak bisa terbang. Jadi kalimatnya kita boleh ubah akan menjadi kalimat yang bagus. Sudah mau habis nih. Mudah-mudahan selesai. Nanti walaupun tidak saya minta untuk mengirimkan jawabannya, tolong nanti ini tetap kalian tuliskan ya di buku catatan kalian sendiri hasil-hasil pekerjaan ini. Ya. Sekarang penarikan kesimpulan. Nah, ada 3 macam cara penarikan kesimpulan yang akan kita pelajari pada kali ini. Dan 3 macam atau 3 cara penarikan kesimpulan ini 3 cara penarikan kesimpulan yang paling populer atau paling sering digunakan dan paling sering digunakan dalam berbagai tes. Ya. Oke. Mana kesimpulan yang benar? Itu sering banget itu ya. Oke. Yang pertama itu adalah silogisme. Silogisme. Jadi ini ya. Premis pertama, jadi ini ya, catatan. Premis artinya pernyataan yang bernilai benar. Jadi yang disebut premis itu pernyataan benar gitu. Pernyataan yang sudah dianggap benar. Nah, jadi kalau premis 1, premis pertama P maka Q, ya. Premis kedua Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi kayak berurutan gitu ya. P maka Q, Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Contohnya, premis 1. Jika beragama Islam maka harus sholat dengan benar.
Premis 2, jika sholat dengan benar, maka terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kesimpulannya, jika beragama Islam, maka terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini kesimpulannya. Kira-kira bisa? Insya Allah. Ya. Insya Allah bisa. Ya. Sekarang kita nanti buat teman-teman ya, jangan lupa setelah kuliah ini berakhir, yang tugas yang tadi kita kerjakan itu tolong dituliskan. Walaupun saya tidak minta dikumpulkan, tapi tolong tuliskan di buku kalian, karena tanpa kita mencoba itu nggak akan bisa ya, karena kita tidak di WA, jadi ya udah deh nggak usah dikirimkan di WA, nggak apa-apa gitu. Tapi tolong dituliskan saja di buku catatan. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan yang A. Jika hari hujan, maka udara terasa dingin. Jika udara terasa dingin, maka tubuhku terasa ngilu. Kesimpulannya apa? Jika hari hujan, maka tubuhku terasa Gampang banget ya. Oke. Yang B. Jika matahari tenggelam, maka malam tiba. Jika malam tiba, maka kelelawar keluar dari sarangnya. Kesimpulannya? Jika matahari tenggelam, maka kelelawar keluar dari sarangnya. Oke, yang C. Jika saya melanggar peraturan, maka saya Yang D. Jika Anda mengganggu lebah, maka kulit Anda akan membengkak. Yang E. Jika empat adalah faktor dari delapan, Empat adalah bilangan genap. Ya. Gampang ya. Nah, yang kedua itu adalah modus ponen. Ya. Nah, ini dasar pengambilan kesimpulan modus ponen itu kita menggunakan yang implikasi yang sudah kita pelajari di depan. Ya. Nah, jadi ini. Jadi premis satunya adalah jika P maka Q. Premis keduanya P. Maksudnya premis keduanya itu berarti P-nya ini benar gitu loh. P-nya ini benar. Kesimpulannya adalah Q. Q-nya ini benar. Karena tadi diindikasi kalau BB hasilnya kan B gitu ya. Oke. Nah, contohnya ini. Jadi jika P maka Q, lalu premis keduanya P, kesimpulannya adalah Q. Contoh. Jika harta Anda telah mencapai nisab, maka Anda wajib berzakat. Ini kan P maka Q ya. Ini P maka Q. Harta Anda telah mencapai nisab. Ini berarti apa? P. Kesimpulannya adalah Q. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Harta Anda telah mencapai nisab. Kesimpulannya Anda wajib berzakat. Nah, sekarang kita lihat nih. Jika ia orang baik, maka ia suka menolong. Premis kedua, ia orang baik. Kesimpulannya? Ia suka menolong. Yang B, jika ia masih bernafas, maka ia masih hidup. Premis kedua, ia masih bernafas. Kesimpulannya? Ia masih hidup. Yang C, jika mereka berdamai, maka tidak ada pertumpahan darah. Mereka berdamai. Kesimpulannya? tidak ada pertumbuhan darah. Ada pertumbuhan darah. Ya. Kalau yang D gimana ini ya? Jika X habis dibagi 4, maka X habis dibagi 2. 8 habis dibagi 4. Kesimpulannya? X habis dibagi 2. Habis bagi 2. Bagi 2. Oh. 8 habis. Ya, 8 habis dibagi 2. kesimpulannya 8 habis dibagi 2. Ya, ini X-nya diganti dengan 8. Nih, semua bilangan rasional adalah bilangan real. Ada bilangan real. 3 adalah bilangan rasional. Kesimpulannya? 3 adalah bilangan Ya, betul. Kesimpulannya 3 adalah bilangan real. Oke. Nah, jangan lupa nanti dicatat
Satu lagi nih. Belum habis waktunya, udah selesai kita nanti. Yang C adalah modus tollens. Ya, modus tollens. Nah, ini sebenarnya juga menggunakan tabel dari implikasi. Ya. Prinsip pertama, jika P maka Q. Prinsip kedua, negasi Q. Kesimpulannya negasi P. Tadi kita lihat ya, baris keempat itu kan SS hasilnya B. Ya. Jadi SS hasilnya B. Nah, contohnya nih. Jika beragama Islam, maka wajib mengerjakan sholat. Ya. Jika P, maka Q. Nah, ini. Jika P, maka Q. Dino tidak mengerjakan sholat. Berarti apa ini? Negasi. Kesimpulannya? Negasi. Negasi P. Ya. Bisa dipahami di sini? Jadi P maka Q, premis keduanya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Nah, ini. Jika harga naik, terjadi inflasi. Tidak terjadi inflasi, kesimpulannya? Harga tidak naik. Iya, harga tidak naik. Yang T, jika Anda datang, maka Anda dapat hadiah. Anda tidak dapat hadiah, kesimpulannya? Anda tidak datang. Iya, betul. Jika hujan, maka jalanan basah. Jalanan ternyata tidak basah, kesimpulannya? Tidak hujan. Dan iya. Hujan. Jika tidak ada perang, maka tidak terjadi pertumpahan darah. Pernyataan kedua, terjadi pertumpahan darah. Ada perang. Ada Iya, Terjadi ada perang. perang. Jika mengerjakan sholat, maka tidak korupsi. Mr. S korupsi. Kesimpulannya? Tidak mengerjakan sholat. Ya, kesimpulannya Mr. S tidak mengerjakan sholat. Tidak saya sebut nama ya, nanti saya tidak dituntut ini. Oke. Nah, dari sini kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ternyata makin lama makin gampang ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari yang udah kita pelajari ini tadi? Ya. Jadi ini latihan ini ya harap diperhatikan. Tulislah di buku latihan. Oke. Saya tidak minta dikirim deh. Ini juga tulis di buku latihan ya. Ini juga tulis di buku latihan. Kalian juga tinggal kopas-kopas aja ya. Dituliskan di file yang udah kalian miliki juga boleh ya. Cuman ini ya PDF yang saya kirim ya. Enggak apa-apa deh, tapi juga masih bisa dikopas ya. Nih, ini juga nih latihan nih. Kerjakan ya. Saya tidak minta dikirim deh. Nah, ini juga karena ini sering sekali ini yang saya minta dikirim. Ini dikirim. Karena banyak orang salah menggunakan logika di confess, invest, dan kontraposisi ini. Jadi paling nggak nanti kalau kalian mendapatkan pernyataan yang tidak sesuai dengan logika matematika, kalian bisa tahu, oh itu nggak sesuai dengan logika matematika, kita nggak boleh mengambil kesimpulannya seperti itu. Nah sama ini yang tadi saya minta untuk dikirim ke PDF. Oke, saya kira ini kuliah kita yang kedua. Ya, ternyata memang menggunakan Zoom itu lebih efektif di dalam proses pembelajaran. Kemarin saya kira nggak usah pakai Zoom, udah cukup sih. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh Mbak Tia. Untuk latihan yang kedua itu dibuat tabel kebenaran atau langsung pernyataannya, Bu? Yang mana ya? Latihan yang kedua, Bu. Yang dikirim ke WA nanti. Oh, yang ini ya? Ya, Bu.
Ini dituliskan dong. Ya, confess apa, invest apa, kontraposisi apa. Berarti nanti dibuat tabel kebenaran, Bu. Oh, nggak usah. Tuliskan aja confess-nya kayak gini. Belum ada contohnya ya. Contoh tuliskan aja langsung. Misalnya confess. Confess tadi apa kebalikannya ya? Jika penawaran naik, gitu ya. Jika penawaran naik, maka permintaan turun. Gitu. Langsung aja. Baik, Bu. Buat Terima kalimatnya. kasih, Bu. Nggak usah dibuat, kan tabel kebenarannya tadi, jadi tabel kebenaran itu untuk memperlihatkan nilai kebenaran suatu kalimat atau untuk membuktikan bahwa dua kalimat itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi tabel-tabel itu fungsinya untuk menghitung ya. Kalau dalam bilangan itu untuk menghitungnya gitu. Tapi kalau dalam logika matematika itu fungsinya untuk memperlihatkan, untuk membuktikan seperti itu. Dan nanti aplikasinya di dalam kalimat-kalimat tinggal langsung kita tuliskan aja kalimat-kalimatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau udah kita bisa cukupkan sekian dulu ya. Oke, kita bisa cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Nah, ini kan masih ada waktu 12 menit tuh bisa untuk menyelesaikan tugasnya ya. Kalian lanjutkan sampai jam 8.40. Sampai jam 8.40 kan masih ada 12 menit. Kita akhiri Zoom ini sampai di sini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.